Penyelundupan narkoba jenis sabu berhasil digagalkan di Tres Narkoba Polda Banten. Sebanyak 70 kg sabu diamankan dan kini dalam proses penyidikan. Salah satu penangkapan kurir narkoba berhasil direkam dari petugas di Tres Narkoba Polda Banten. Penangkapan ini terjadi di kawasan Pelabuhan Merak, Banten. Petugas mengamankan 2 orang pembawa sabu seberat 15,8 kg di dermaga eksekutif. Sabu ditemukan di dalam koper setelah pelaku melakukan pemeriksaan X-ray. Kemudian petugas juga berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba di sebuah minibus dari Sumatera dengan modus mobil rusak dan diangkut menggunakan mobil towing. Polisi berhasil mengamankan 55 kg dari dalam minibus. Dit Narkoba Polda Banten berhasil mengungkap selama bulan suci Ramadan, berhasil mengungkap 2 kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Saat ini polisi masih mengembangkan kasus dan memburu pelaku lainnya. Polisi pun menegaskan akan terus memperketat pengawasan di jalur penyeberangan Jawa-Sumatera guna menekan peredaran narkotika. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Polisi membongkar sindikat operator perjudian yang beroperasi di salah satu apartemen mewah di Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam aksinya, para pelaku berhasil meraup keuntungan sebanyak 7 miliar rupiah. Petugas Direktorat Siber Polda Sumut menggerebek 2 kamar di salah satu apartemen mewah di Kota Medan yang dijadikan sebagai markas operator praktek perjudian online. Para pelaku yang tengah asik mengoperasikan situs judi online ini pun tak berkutik saat petugas melakukan penggerebekan. Ketika kamar digerebek, total ada 19 orang pelaku berbagai peran yang ditangkap, 8 orang diantaranya wanita. Petugas turut menyita barang bukti elektronik yang digunakan dalam beroperasi. Sementara modus operandi para pelaku melakukan aktivitas judi online dengan cara mempromosikan situs judi online melalui sejumlah media sosial. Setelah 2 tahun beroperasi, mereka berhasil meraup keuntungan omset sebanyak 7 miliar rupiah. Tim yang diawali dengan mempromosikan adanya permainan judi online melalui aplikasi WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Kini 19 pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal 426 tentang perjudian ancaman hukuman 9 tahun pidana penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Amin Rashid, iNews melaporkan. Polisi menangkap 2 warga negara Liberia dalam kasus penipuan penggandaan uang. Para pelaku menipu korban dengan modus black dollar. Dua warga negara asing asal Liberia tak berkutik saat ditangkap jajaran kepolisian Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Metro Jakarta Barat. Kedua WNA ini diamankan petugas saat tengah makan di salah satu ruangan apartemen kawasan Meruya, Kembangan, Jakarta Barat. Setelah menunjukkan surat penangkapan, petugas kemudian melakukan penggeledahan terhadap kedua WNA. Penangkapan kedua WNA ini terkait keterlibatan penipuan uang dolar palsu dengan modus black dollar atau dolar hitam. Black dollar merupakan salah satu bentuk penipuan dengan modus penggandaan uang. Pelaku mengelabui korbannya dengan memperlihatkan uang berwarna hitam. Uang tersebut diklaim bisa diubah menjadi mata uang asli dengan menggunakan cairan khusus. Modus tersebut hanyalah bentuk tipu daya untuk meyakinkan korban agar menyerahkan sejumlah uang kepada pelaku. Telah mengamankan 2 orang warga negara asing, yang mana warga negara Liberia, di apartemen Meruya, Jakarta Barat. Kepada warga masyarakat jangan tergiur ataupun berhati-hati untuk bertransaksi dengan warga negara asing yang menawarkan dolar dengan berlipat
berlipat ganda. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, kedua WNA ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto belusukan dan berinteraksi langsung dengan warga bantaran rel kereta api Senen Jakarta Pusat. Presiden menjanjikan hunian layak bagi warga setempat. Presiden RI Prabowo Subianto belusukan ke permukiman di bantaran rel kereta api Senen, Jakarta pada Kamis sore. Prabowo melihat langsung kondisi di lokasi, sekaligus mendengarkan aspirasi masyarakat. Presiden Prabowo belusukan didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Ia datang tanpa penjagaan ketat dan mendapat apresiasi dari warga setempat. Sembari menyalami masyarakat, Prabowo juga berbincang dan mendengarkan aspirasi langsung dari warga. Dalam kunjungan ini, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat. Mungkin kalau saya udah lama tinggal di sini, kalau ada yang mau nempatin kayak rumah susun, ya saya mau Pak, mungkin saya udah nggak tinggal di rel lagi. Sebelum meninggalkan lokasi, Presiden Prabowo Subianto kembali menyapa masyarakat dari mobil kepresidenan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu di tengah harga BBM dunia mulai naik, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pastikan ketersediaan BBM di Indonesia aman. Menurut Bahlil, BBM di tanah air terpenuhi dengan baik. Pemerintah telah mengantisipasi kelangkaan BBM akibat dampak perang Amerika, Israel, dan Iran. Bahlil Lahadalia meninjau SPBU di sejumlah titik di Jawa Tengah, diantaranya di Sragen dan Karanganyar. Tindakan ini dilakukan Menteri SDM untuk memastikan ketersediaan BBM untuk masyarakat. Bahlil menjamin stok BBM untuk masyarakat aman dan Indonesia siap menghadapi krisis energi akibat perang di Timur Tengah. Bapak Presiden semalam memerintahkan kepada saya dan tim untuk segera mencari pasokan-pasokan minyak kita dari hampir semua negara. Kemudian mengoptimalkan semua energi yang ada pada kita. Saya menyampaikan di kesempatan ini bahwa sekalipun negara-negara lain, negara tetangga sebagian negara di Asia udah mulai masuk dalam keadaan yang tidak diharapkan oleh hampir semua negara dalam hal ini darurat, kita harus saya yakinkan kepada rakyat Indonesia bahwa solar kita insya Allah tidak lagi kita lakukan impor, jadi clear. BBM berbentuk bensin, sebagian 50% kita masih impor, sebagian kita dalam negeri. Tetapi kita sudah mencari alternatifnya, termasuk crude-nya. LPG kita masih impor kurang lebih sekitar 70% dari total kebutuhan kita. Tapi saya yakin kepada Bapak Ibu semua, insya Allah kita juga dalam kondisi yang sampai dengan beberapa hari itu insya Allah dalam kondisi yang baik. Tersangka kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi, T. Fauzia Tiasuma alias Dr. Tifa, membantah isu yang menyebut dirinya mengajukan restoratif justice mengikuti jejak mantan rekannya Rismon Sianipar. Setelah sempat menepi dari hiruk-pikuk kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi, Dr. Tifa kembali muncul untuk membantah spekulasi dirinya pergi ke Solo menemui Jokowi dan mengajukan restoratif justice. Dr. Tifa memastikan bahwa dirinya masih bersama dengan Roy Suryo berjuang untuk mengungkap kebenaran. Dr. Tifa juga mengaku tawaran untuk pergi ke Solo telah ada sejak 29 Januari 2026 lalu, sebelum Rismon Sianipar akhirnya mengajukan restoratif justice.
Ada 2 orang ya berinisial AA dan FA ya itu yang mondar-mandir di ruangan tersebut. Nah singkat cerita kemudian kami sapa, kalian ngapain kok mondar-mandir seperti itu? Langsung kemudian mereka sampaikan kepada saya, ayolah dok, Dr. Tifa nih yang belum ke Solo untuk RJ, ayolah dok gitu ya, kurang lebih seperti itu. Ayolah dok mau RJ dong gitu. Ada loh temennya yang sudah tanda tangan untuk RJ gitu. Ingat ya baik-baik teman-teman ya, itu tanggal 29 Januari 2026. Dan 2 orang tersebut menyatakan salah satu kawan kami dengan inisial RHS itu sudah tanda tangan untuk RJ ya. Nah di situ karena waktu itu memang belum ada gelagat ataupun tanda dan gejala ke arah RJ atau masuk angin begitu ya, saya abaikan saja gitu ya. Saya menganggap bahwa peristiwa itu tidak ada. Tapi ternyata tanggal 2 Maret 2026 ya, seseorang yang disebut oleh 2 orang ya, AA dan FA itu ternyata betul-betul melakukan RJ ya, tanpa kami berdua ya, baik saya maupun Mas Roy Suryo sama sekali tidak diberikan informasi. 9 Januari 2026 itu oleh mereka tidak dikabarkan. Jadi ini masih pembicaraan antara kita saja gitu ya. Seperti itu. Tetapi isu yang terakhir itu di blow up sama mereka berkali-kali, setiap hari bisa pagi, siang, sore, malam, bahwa Dr. Tifa sedang approach untuk restoratif justice, meninggalkan Roy Suryo ya. Ini sekali lagi saya klarifikasi.